Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita bertemu kembali di pelajaran Bapak, yaitu teknologi layanan jaringan. Teknologi layanan jaringan di kelas 12 kita melanjutkan teknologi layanan jaringan di kelas 11. Jadi nyambung, kalau kita di kelas 11 nya sampai selesai, KIKD nya itu nyambung urutan. Jadi kalau dari awal sudah nggak bisa, kelanjutannya itu nggak susah. Makanya harus kerja keras untuk memahaminya. Untuk kelas 12 ada beberapa kompetensi dasar yang nanti kita akan bahas selama 2 semester. Satu untuk kelas 12 paling 1 semester 2 bulan atau 3 bulan, karena sudah masuk ke AKM. Kemarin jadwalnya dari jelas AKM di bulan Maret pengganti UN, itu paling sedikit. Kemudian kompetensi dasar yang akan kita bahas, nah, itu ada 9 kompetensi dasar yang nanti kita akan belajar. Kompetensi dasar yang pertama itu menerapkan konfigurasi, ekstensi, dan dial plan server suite. Itu untuk kompetensi dasar materinya. Sedangkan untuk kompetensi prakteknya itu melakukan konfigurasi, ekstensi, dan dial plan server suite. Kemudian yang kedua itu menerapkan prosedur instalasi software atau prosedur instalasi server suite berbasis session inisial protokol HTTP. Kemudian yang kompetensi dasar prakteknya menginstalasi server suite berbasis SIP. Kemudian yang ketiga, memahami konfigurasi ekstensi dan dial plan server suite. Untuk prakteknya itu bagaimana cara menyajikan hasil konfigurasi, ekstensi, dan dial plan server suite. Selanjutnya yang keempat, yaitu memahami fungsi firewall dan jaringan VoIP, Voice Internet Protocol. Kemudian prakteknya menalar fungsi firewall pada jaringan VoIP. Yang kelima itu kompetensi memahami fungsi kerja subscriber internet telepon. Untuk prakteknya itu menalar prinsip kerja subscriber internet telepon. Kemudian selanjutnya kompetensi yang keenam itu menerapkan konfigurasi pada subscriber internet telepon. Kemudian membuat konfigurasi subscriber internet telepon. Itu prakteknya. Yang ke-6 yang ke-7 itu mengevaluasi kerja sistem komunikasi VoIP. Kita di sini berhubungan dengan VoIP sama aplikasi telekomunikasi. Kompetensi dasar prakteknya itu mengelola kerja sistem komunikasi VoIP. Kemudian yang ke-8 itu mengevaluasi perawatan sistem komunikasi VoIP. Nah, prakteknya cara merawat sistem komunikasi VoIP. Dan yang terakhir itu menganalisis permasalahan sistem komunikasi VoIP, atau kita di prakteknya itu melakukan perbaikan sistem komunikasi
pada jaringan VoIP. Itu kompetensi dasar yang nanti akan kita bahas selama 1 semester 3 bulanan lah. Semoga kami selesai. Kemudian pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai penerapannya atau kompetensi yang pertama, yaitu menerapkan konfigurasi ekstensi dan dial plan server subsuite. Satunya atau yang kedua itu menerapkan prosedur instalasi server subsuite berbasis SIP atau Session Internet Protocol. Kita bahas yang pertama dulu, itu menerapkan konfigurasi ekstensi dan dial plan server subsuite. Pengertiannya, yang pertama pengertian dari konfigurasi extension dan dial plan pada server subsuite, yaitu prosedur instalasi server subsuite berbasis SIP, Session Initiation Protocol. Ini tulisannya salah ya, Session double S, nggak ada hanya, mohon maaf. Itu pengertian dari konfigurasi ekstensi dan dial plan pada server subsuite. Jadi dia prosedur atau langkah-langkah dalam menginstal server subsuite yang berbasis SIP atau Session Initiation Protocol. Itu pengertiannya. Kemudian komponen yang membangun perintah extension atau command line. Nah, apa saja sih komponennya yang membangun? Ada 9 komponen yang membangun perintah extension atau command line. Kalau kalian pernah buka command line di Windows yang hitam, itu warnanya, itu namanya command line, command. Ya, ada 9 komponen yang membangun perintah extension atau command line. Yang pertama itu config, yang kedua extension, yang ketiga priority, yang keempat command atau perintah, yang kelima parameter, yang keenam dial plan, yang ketujuh cara kerjanya atau cara kerja subsuite, yang kedelapan layanan dan aplikasi subsuite. Kemudian yang ke-9 itu keuntungannya menggunakan software subsuite. Itu komponen yang membangun sebuah extension command line. Oke, kita masuk ke konteks. Apa sih pengertian konteks? Konteks adalah kumpulan dari beberapa instruksi eksekusi pada dial plan yang mempunyai beragam penggunaan. Jadi dia kumpulan dari instruksi atau perintah eksekusi. Kalau misalnya kita sering di komputer, contoh sederhana itu kita ingin mendelete sebuah file, perintahnya klik kanan, eksekusinya klik delete. Saya ulangi lagi, kalau kalian biasanya di komputer, contoh sederhana dari konteks ini, ketika kalian ingin menghapus file atau data, klik filenya, kemudian klik kanan, itu perintahnya atau instruksinya, kemudian eksekusinya, klik delete dan klik OK. Itu
sama sederhana. Kemudian fungsi konteks itu sendiri adalah membedakan interaksi dial plan dari satu grup dengan grup yang lain. Jadi dia membedakan grup A dengan grup B itu beda, grup C dengan grup C beda, grup A dengan grup C semuanya beda. Itu membedakan konteks. Kemudian sebuah ekstensi yang berada dalam satu konteks akan terisolasi terhadap ekstensi lainnya. Jadi dia, kalau misalkan sebuah ekstensi yang berada dalam satu konteks, dia akan masing-masing terisolasi, dia tidak akan bisa campur, dia masing-masing terisolasi, tidak saling terpengaruh satu sama lain. Nah, kemudian semua instruksi yang terletak di bawah sebuah konteks didefinisikan sebagai bagian dari konteks tersebut sampai terpotong konteks. Jadi semua instruksi yang ada di bawah konteks yang sedang didefinisikan sebagai bagian dari konteks tersebut. Jadi dia instruksinya itu ketika ada di bawah konteks yang sedang didefinisikan, dia ikut ke sana. Contohnya di sini ada extend 101 ya, extend 103 1 answer atau jawab, kemudian n nya ngikutin ke atas, playback selamat datang, kemudian background masukkan nomor teks, kemudian wait extend. Nah, dia ikut ke atas semua karena dia ada konteks yang didefinisikan yaitu answer sendiri. Kemudian yang kedua itu extension. Extension sendiri merupakan sebuah label dari extension. Apa bedanya extension sama dari label dari extension? Ya, jadi dia merupakan label dari sebuah format atau extension file. Dapat berubah string itu bebas ya, ada integer, ada string, ada simbol. Nah, kalau string ini bebas. String ini di dalamnya ada huruf, angka, dan simbol yang diizinkan. Jadi kalau misalnya yang diizinkan masuk ke sana, tidak diizinkan itu tidak boleh ke sana. Atau pola yang harus dievaluasi secara dinamik untuk mencocokkan dengan banyak kemungkinan nomor telepon extension. Ya, jadi dia pola ya yang sering dinamik berubah-ubah, sehingga perlu untuk melabeli, memberi nama seperti itu. Kemudian yang ketiga priority, itu merupakan urutan dari perintah yang harus dijalankan dalam sebuah extension. Ya, priority biasanya berupa angka integer. Kemudian yang keempat command line, merupakan sebuah aplikasi yang akan dijalankan oleh Asterisk. Jadi dia command line, sebuah aplikasi ya yang sering kita buka yang warnanya hitam, itu command line. Kemudian yang kelima parameter. Parameter sendiri adalah ukuran dari seluruh populasi semuanya ya, ukuran semua dari populasi. Namun ada beberapa komen atau perintah yang membutuhkan parameter, diantaranya user, kemudian auto user atau authorization, user secret, host, port. Nah, itu parameter. Jadi isinya
harus dideklarasikan dulu parameternya apa. User seperti user itu ID, misalkan kalau siswa itu NIS, sistem itu parameternya, ukurannya. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, YAML plan. YAML plan ini berfungsi sebagai routing atau panggilan antar ekstensi, baik yang ada dalam satu IP maupun antar IP. Biasanya disebut dengan nama terang. Kalau satu IP atau antar IP itu biasanya disebut terang. Kemudian dalam Asterisk, YAML plan diprogram dalam satu file yang bernama extension .conf. Ya, itu salah ketik, bukan koma tapi titik .com extension.config, itu singkatan dari konfigurasi. Kemudian yang ketujuh, cara kerja. Cara kerja SoftSuite itu sendiri, ya, SoftSuite itu suatu alat yang mampu menghubungkan antar jaringan sirkuit dengan jaringan paket, termasuk di dalamnya jaringan telepon, internet yang berbasis IP, kabel TV, dan jaringan seluler. Itu jadi dia SoftSuite ini adalah suatu alat, ya, jadi alat bentuk, ada bentuknya, ada alatnya, ada fisiknya. Kemudian bagian dari SoftSuite itu sendiri ada perangkat keras hardware yang biasa disebut Media Gateway MG atau MG. Kemudian perangkat lunak software yang biasa disebut dengan Gateway Controller MGC, yang fokus pada software call processing. Itu bagian dari SoftSuite. Kemudian yang kedelapan adalah layanan. Apa saja sih layanan atau yang didapatkan? Yang pertama itu call control dan signaling plan, merupakan bagian jaringan yang berfungsi sebagai pengendali proses pembangunan dan pemutusan hubungan yang melibatkan elemen-elemen jaringan pada layar yang berdasarkan signaling message yang diterima dari transport plan. Kemudian yang kedua, service. Nah, yang ketiga, transport plan. Nah, transport plan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, IP transport, ya, dibagi jadi 3 domain. Yang pertama IP transport domain, yang kedua interworking domain, yang ketiga non IP access domain. Ya, itu bagian dari transport plan. Kemudian yang keempat itu layanannya itu manajemen plan, jadi merupakan bagian yang jaringan yang memberikan fungsi dan operasi sistem support atau OSS, yaitu fungsi sistem operasi dan pemeliharaan jaringan, provisioning, layanan dan pelanggan network yang network manajemen, serta sistem billing, sistem pembayaran. Itu layanan yang ada pada SoftSuite. Kemudian keuntungannya, ketika kita menggunakan
of Suite itu sendiri, kita akan mendapatkan keuntungan yang pertama, mengaktifkan dan mempercepat layanan NGN Next Generation Network. Kemudian yang kedua, mengaktifkan fleksibilitas jaringan dan menyediakan dukungan untuk beberapa aplikasi dari platform tunggal. Yang ketiga, menyederhanakan upgrade infrastruktur dengan terbuka dan memusatkan fitur layanan. Yang terakhir, keuntungannya itu menyediakan operator dengan berbagai pilihan yang memungkinkan untuk membangun best of breed atau perkembangan jaringan terbaik dan produk dari beberapa vendor. Ya, itu apa bagian ya yang mendukung extension atau komponen yang membangun extension atau common LAN. Demikian untuk materi teknologi layanan jaringan. Nanti silakan materi yang dapat saya sampaikan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.